setiap kami. Yesus, Yesus kita Kirara benteng. Bapa Soko, Rara Bapa Sekirara Bapa Soko. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami bawa korban yang terbaik siang hari ini Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan sebagai korban Tuhan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Engkau melihat, Engkau menilik setiap keadaan hati umat-Mu, hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Kami yang datang ke tempat ini dengan tubuh yang lemah, kekuatan yang dari Engkau alirkan Tuhan, Engkau alirkan Tuhan pada setiap kami saat ini. Setiap kami yang datang ke tempat ini Tuhan dalam keadaan tubuh yang sakit, oleh bilur-bilur-Mu sakit penyakit kami disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kami yang datang ke tempat ini Tuhan dengan pergumulan, dengan berbagai Tuhan gunung-gunung persoalan, kami percaya, kami teramat sangat percaya Tuhan, mujizat Tuhan, terobosan Tuhan, Engkau sediakan, Engkau setiakan. Engkau ingin dan Engkau rindu melihat setiap umat-Mu, hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan mengalami lebih daripada pemenang. Karena bukan kekuatan kami, bukan kesanggupan kami, tetapi Engkau Tuhan Allah yang melakukan hal-hal di luar kemampuan kami. Engkau ambil alih, Engkau menyelesaikannya dengan tuntas buat setiap kami. Sehingga setiap kami Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan, setiap kami yang mendengarkan Tuhan akan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kelepasan, kemerdekaan, kelegaan, terobosan, Ebenezer kami alami. Engkau menolong buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kini tiba saatnya Engkau memberkati setiap kami dengan firman-Mu. Teduhkan setiap hati kami Tuhan. Ubah setiap hati kami menjadi tanah hati yang baik, sehingga seluruh kebenaran firman-Mu yang kami terima siang hari ini memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa. Urapi sertai lidah mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berikan kepada hamba-Mu roh hikmat, roh pewahyuan, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan takut akan Kau turun-turun memenuhi kehidupan kami. Urapan yang sama turun melanda, melawat, memenuhi setiap kami saat ini. Pujian, penghormatan, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama yang ajaib itu kami serukan, kami alaskan doa ini. Haleluya. Katakan amin. Shalom. Ada sukacita. Amin. Mari siang hari ini, sudah 2 minggu ini kita enggak pakai undangan ya. Undangannya langsung dari surga. Amin. Mari siang hari ini kita buka bersama-sama Alkitab kita dari Lukas 6. Firman Tuhan siang hari ini dengan tema kasih dari surga. Lukas 6, kita akan baca 1 ayat saja. Lukas 6 ayat yang ke-27. Lukas 6 ayat yang ke-27, firman Tuhan siang hari dengan tema kasih dari surga. Saya tunggu sampai semua menemukannya sehingga setiap kita bisa membacanya secara bersama-sama. Lukas 6 ayat yang ke-27, yang ketemu katakan amin. Amin. Kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Sekali lagi 2, 3. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci. Kasih dari surga, katakan sama-sama 2, 3. Kasih dari surga. Kita akan membahas tentang kasih. Kasih yang pertama yaitu kasih yang bersumber dari surga. Dan kasih yang kedua, kasih yang berasal dari dunia ini. Kasih dari surga itu kita tahu ya, kasih dari surga itu seperti apa? Kasih dari surga yaitu lemah lembut, penuh damai sejahtera, itulah kasih dari surga. Tetapi kasih yang bersumber
kasih yang berasal dari dunia ini, ya. Orang berkata, itu warnanya semu-semu ireng. Itu warnanya semu-semu abang. Itu warnanya semu abu-abu. Bahasa gemblangnya orang jelas, ya. Nek abang ya abang, betul? Nek ireng ya ireng, ya. Kalau semu itu enggak jelas, ya, enggak jelas, betul lah gambaran dari kasih dari dunia. Tetapi kasih dari surga apa tadi? Penuh, katakan penuh. Penuh. Kasih dari surga penuh dengan damai sejahtera. Setiap kita dipenuhi dengan kasih dari surga. Amin. Seperti kesaksian Ibu tadi. Kalau siang, Bu, saya enggak masak, ya. Bisa terhibur, mungkin teman-temannya bisa datang ke rumah, ya. Tetapi menjelang malam, sore itu kan rumah sudah ditutupi semua, ya, sudah tutup semua. Nah, di situ saya merasa yang namanya kayak ada kesedihan, kesendirian. Itu wajar, ya. Yang dulunya ada teman rengang-rengang ngomong. Makanya saudara dan saya bersyukur, katakan bersyukur. Kalau engkau dan saya masih diberi pasangan. Haleluya. Jangan membandingkan. Aku kepengen pasanganmu seperti itu loh, Bu. Aku kepengen seperti itu. Pasanganmu itu yang terbaik. Katakan yang terbaik. Yang terbaik untuk memproses hidup saudara. Untuk memproses hidup setiap kita melalui pasangan. Dari yang suka marah, belajar menjadi sabar. Prakteknya di mana? Enggak di rumah. Di mana dulu? Di rumah. Lewat pasangan kita masing-masing kita. Sehingga melalui hal-hal yang enggak mungkin harus bentrok terus, karena saudara dan saya dipenuhi dengan kasih surga. Praktek terlebih dahulu, ya. Seringkali saya katakan kalau saudara dan saya menuntut, itu bukan jalan keluar. Tetapi Tuhan menghendaki kita lakukan itu. Amin. Orang di sekitarmu yang melihat engkau dan saya melakukan kebenaran firman Tuhan, di situ Roh Kudus akan bergerak untuk membuat pasanganmu, orang-orang di sekitarmu itu berubah atau bertobat. Bukan keahlian kata-kata kita, ya. Tetapi itu pekerjaan Roh Kudus. Bagian saudara dan saya praktek melakukan. Betul, kadang jemu, capek, wajar itu manusia. Haleluya. Tetapi mari siang hari ini kita belajar bersama-sama, ya. Kita syukuri kalau sampai saat ini masih ada pasangan di samping kita. Kalau pasangannya sudah berada di surga, yaitu kita bersyukur sudah berbahagia bersama dengan Tuhan. Mari kita pergunakan waktu masa-masa sendiri ini tanpa pasangan mendekat kepada Tuhan. Jangan ceng-ceng terus, tidak ada habis, ya. Ceng-cengnya kapan? Ya kalau tanggal merah. Betul? Jangan mentang-mentang sendiri setiap hari ceng-ceng. Ingat, waktu demi waktu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya harus dipertanggungjawabkan. Amin. Ketika Tuhan sudah memberikan kesempatan, kalau dulunya masih ada pasangan, seperti saya kalau pergi kan tidak bisa seenaknya, ya, harus ada jamnya pulang. Kalau yang sudah sendiri, ya bisa ngerem, ya, jangan enggak seenaknya diri. Haleluya. Kasih dari surga itu jelas, lemah lembut, penuh dengan damai sejahtera. Amin. Kasih pasti lemah lembut. Kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini
kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih Tuhan itu tidak terbatas. Kasih Tuhan dikatakan Tuhan itu panjang sabar. Maka dikatakan kasih Tuhan itu tidak terbatas. Satu kunci saya bagikan siang hari ini, supaya kehidupan saudara dan saya dipenuhi. Tidak sekedar memiliki, tetapi dipenuhkan. Setiap hari dipenuhkan dengan kasih dari surga. Apa yang harus saudara dan saya lakukan supaya kasih yang bersumber dari surga itu turun memenuhi setiap keluarga kita? Masih di ayat yang ke-27, kita baca bersama-sama Lukas 6 ayat yang ke-27, kita baca 2-3. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Untuk saudara dan saya bisa hidup dipenuhi dengan kasih dari surga, sederhana, sangat-sangat sederhana yang bisa kita lakukan. Apakah itu, Bu? Apakah itu? Kuncinya yaitu dengarkan dia. Katakan sama-sama 2-3. Dengarkan dia. Siapa yang harus kita dengar? Yesus. Dengarkan dia. Itu kuncinya untuk saudara dan saya bisa dipenuhi dengan kasih surga. Siapa yang harus kita dengarkan? Siapa yang harus kita dengarkan? Yesus. Suara Yesus berkata apa? Yang barusan kita baca. Suara Yesus berkata apa, saudara? Kasihi musuhmu. Nah, musuh itu pekerjaannya apa? Musuh itu pekerjaannya selalu apa, saudara? Menista, katakan menista. Itulah pekerjaan musuh. Golek-golek. Intinya untuk menista, jelek-jelekan. Dari zaman muda sampai sekarang, itulah pekerjaan musuh. Menista, katakan menista. Supaya ada tujuan. Kenapa? Kok pekerjaannya selalu menista pekerjaan musuh itu? Yang pertama, supaya banyak hati anak-anak Tuhan panas ketika mendengar dinista itu enak enggak? Enggak enak. Itulah siasat iblis. Itulah panah-panah api si jahat. Untuk apa? Supaya hati ini menjadi panas. Itu yang pertama. Dan yang kedua tujuannya supaya saudara dan saya marah ketika mendengar hal itu, hati panas. Yang kedua marah. Dan yang ketiga membuat senang. Iblis senang dengan cara bagaimana? Nek hati ini wis panas, terus marah-marah, otomatis ya. Kalau tidak ada rem, kalau tidak dikontrol, kalau tidak ada filter yang namanya firman ini, yang keluar yaitu kebo, sapi, ayam, bajing, longsa. Saya sering mendengar hal itu. Kenapa anak-anak Tuhan tuh melakukan hal itu? Kenapa? Karena tidak bisa. Yang bisa mengerem yaitu apa? Firman. Ketika saudara dan saya dipenuhi dengan firman, Roh Kudus mengingatkan. Nah, kalau kehidupan saudara tidak tahu firman, caranya bagaimana? Tidak bisa. Jangan puas, saudara, di khotbah. Jangan puas mendengarkan khotbah, tetapi saudara dan saya harus, katakan harus memakan pribadi demi pribadi ya, masing-masing menyediakan waktu. Serepot sesibuk apapun, sediakan waktu membaca yang namanya firman. Haleluya. Jadi iblis itu paling senang
kalau ada anak-anak Tuhan memperkatakan perkataan yang sia-sia. Karena apa? Itu buat pijakan. Ya, hati-hati dengan yang namanya mulut, ya. Marah boleh, betul? Alkitab berkata apa? Tidak boleh marah? Boleh marah. Tetapi di dalam kemarahanmu itu jangan sampai engkau dan saya berbuat dosa. Artinya berbuat dosa apa, Bu? Memperkatakan kata-kata yang sia-sia itu loh, ya. Tetapi yang belum keprojoti, tidak apa. Segera datang kepada Tuhan, cabut, ampuni Tuhan, aku tadi kok terlanjur mulutku seperti ini. Manusia itu tidak luput dari yang namanya salah, seringkali apa keprojot, tetapi Tuhan itu panjang sabar. Jangan menunda-nunda, segera ketika Roh Kudus mengingatkan, segera datang dan bereskan. Haleluya. 1 Petrus 4, kita akan baca ayat yang ke-14. 1 Petrus 4 ayat yang ke-14. Kalau sudah ketemu kita akan baca bersama-sama. Sudah ketemu? Amin. Kita baca bersama-sama 2, 3. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Pernah dinista? Bahkan seringkali kalau saya mendengar itu gesekan itu terjadi di mana? Di dalam keluarga. Ya, sering, Bu, mosok Bu, aku beribadah Bu. Pasanganku berkata, percuma kamu ibadah, pulang Yosik marah-marah. Nah, di situ mulai saudara dan saya praktek. Jangan terus mutung. Ya wegah aku Bu. Lalu pasanganku berkata, katanya aku ibadah percuma, sia-sia. Ya wis mutung, nek mutung seneng siapa? Iblis. Justru ketika saudara rajin setia beribadah, kok pasanganmu responnya seperti itu? Berarti ada roh kemuliaan di dalam diri kita. Amin. Untuk dimunculkan. Caranya dimunculkan bagaimana? Ketika engkau dan saya dinista, harusnya bagaimana? Wah, luar biasa ya. Satu, harusnya kan repot, pekerjaan numpuk, rumah kayak kapal pecah. Tetapi wah, istriku ini luar biasa datang ke PD. Harusnya kan seperti itu ya. Ada kadang-kala memang mengalami seperti itu. Tetapi ada saat-saatnya Tuhan akan mengeluarkan yang namanya roh kemuliaan itu dengan cara bagaimana? Sudah beribadah tetapi tidak dipuji, malah dinista. Percuma kamu ibadah, percuma kamu baca Alkitab. Apa tujuannya? Tuhan mengeluarkan yang namanya, memunculkan yang namanya roh kemuliaan itu. Katakan ada di dalam setiap diri kita. Amin. Bagaimana 1 Petrus 4 ayat yang ke-14 tadi kan dikatakan sudah berbahagia ketika dinista. Bagaimana seseorang lagi dinista kok disuruh berbahagia? Kalau saudara dan saya tidak dimerdekakan oleh firman, cuma mengerti firman, cuma menguasai firman, tetapi tidak dikuasai firman, ketika dinista, engkau berontak, engkau marah, engkau panas hati. Kenapa? Karena merasa sudah menguasai firman. Tetapi kalau firman itu engkau izinkan menguasai dirimu, ketika penistaan itu terjadi, di sini akan merasa bangga. Sesaat kuping panas, wajar. Ya, bukan berarti langsung haleluya. Nah, itu enggak. Sesaat kuping panas, tetapi ada firman di sini. Roh Kudus akan mengatakan ada upah besar di dalam engkau mengalami penistaan. Ketika mendengarkan hal itu rasanya seperti orang haus banget terus ketemu air putih. Macis banget. Haleluya. Saya berkata sangat bisa kalau saudara dan saya hidup dipenuhi dengan roh Allah. Lagi dinista bisa mengalami sukacita, sangat-sangat bisa. Karena percayalah, ketika Tuhan menyuruh sesuatu itu, enggak,
Enggak suka kok. Pasti saudara dan saya bisa. Amin. Pasti saudara dan saya sanggup. Amin. Firman-Nya di mana? Di mulut, katakan di mulut. Di mulut enggak jauh di langit. Firman Tuhan itu firman di mulut, tinggal dipuji. Kalau roh Tuhan memenuhi setiap kita, memenuhi kehidupan saudara dan saya, ketika ejekan penistaan datang, di sini tetap mengalami yang namanya damai sejahtera yang bersumber dari surga. Tetapi kalau saudara senangnya yang penting kan jeng-jeng terus toh Bu. Nah, kesenggol sidik langsung apa? Mutu, wegah aku datang ke sana. Oleh karena apa? Oleh karena apa? Belum dikuasai yang namanya dikuasai apa tadi? Dikuasai apa tadi? Dikuasai firman, bukan menguasai firman. Aku sudah khatam loh Bu, dari Kejadian, perjanjian lama, perjanjian baru sudah khatam berkali-kali. Tidak jamin ya. Tetapi Tuhan mau engkau dan saya mendengar satu kecap saja, kalau itu dari Tuhan, maka itu akan mendatangkan pintu mujizat terbuka. Amin. Haleluya. Seperti dikatakan, bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Waktu Tuhan itu luar biasa. Coba, pemain keyboard nggak ada, pemain gitar nggak ada. Hari ini luar biasa, Tuhan kirimkan pemain keserekan. Luar biasa, Tuhan itu memang dahsyat ya. Makanya tadi saya bilang, bola kok luar biasa. Yang bumi bilang tumben, jangan bilang tumben. Ini awal yang luar biasa dahsyat ya. Jadi tidak garing, katakan tidak garing. Tidak garing. Ada kecerekan, amin. Daripada nganggur, sudah bertahun-tahun kecerekan terus nganggur ya. Tuhan kirimkan pemain kecerekan yang dahsyat, amin. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama ini kita tidak minta, dan mulai saat ini kita minta, Tuhan berikan kepada PD Tuhan, PD di sini, PD Kemenangan ini pemain musik yang tetap, karena anak saya yang begitu nek ada itu cuma separuh perjalanan. Selama ini kita tidak minta toh, nah hari ini ya kita minta kepada Tuhan dalam doa di rumah masing-masing. Amin. Amin. Nah kalau saudara sudah bilang amin, tidak dilakukan, Tuhan itu loh ya, kita sepakat, Tuhan berikan pemain musik Tuhan yang tertanam hatinya di PD Kemenangan. Amin. Ya kita minta, selama ini kita nggak minta, betul? Tuhan disuruh minta ya. Tuhan itu luar biasa, amin, haleluya. 1 Petrus, masih 1 Petrus 4, kita akan baca ayat yang ke-15, 1 Petrus 4, ayat yang ke-15. 2, 3. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, terus atau penjahat atau pengacau. Katakan, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai apa? Pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau ya. Janganlah ada di antara kita, anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan, yang salah langkah ya,
sehingga itu mengakibatkan penderitaan yang berpanjangan. Tetapi kalau saudara dan saya harus, katakan harus menderita oleh karena apa? Kebenaran. Kalau saudara dan saya harus menderita oleh karena Kristus, bukan karena nyolong ayam ya, dan sebagainya, pemfitnah dan sebagainya. Tetapi kalau saudara dan saya diizinkan Tuhan menderita karena nama Tuhan, saudara dan saya diizinkan menderita karena kebenaran firman Tuhan, jangan malu, katakan jangan malu. Jangan malu. Jangan malu. Banyak orang malu. Nah kok tahu Bu malu? Keadaannya tuh sebenarnya nggak seperti itu. Ditutupi dengan kesaksian, diombol-ombolke. Tuhan bukan tertawa loh, Tuhan malah apa? Istilahnya kok gregetan. Kamu itulah kita proses, kok malah maksudnya bahaya. Aku kan nggak mau toh Tuhan ngisin-ngisin ke engkau. Ya tak tutupi Tuhan biar orang tahu nih aku dalam keadaan baik terus, nih aku ini diberkati terus. Tuhan nggak mau ya. Tuhan mau ya di saat-saat proses pun engkau dan saya tetap bersaksi apa adanya, jangan ditambah-tambahi, jangan dibumbui ya. Saksikanlah seperti engkau dan saya yang saat itu dialami. Amin. Kesaksiannya, contoh kesaksian nerima uang 100.000 ditambah-tambahi. Aku nerima 1 juta lebih. Nah ketok bela Tuhan toh. Tuhan nggak perlu seperti itu. Kok pembohong. Tetapi ya 100.000 pun kita saksikan gunanya untuk mempermuliakan Tuhan, menguatkan iman saudara-saudara kita seiman. Haleluya, amin. Ya. Tetapi jika ia menderita sebagai pelaku firman, katakan pelaku firman. Pelaku firman itu seperti apa, Bu? Katakan salib di muka. Dunia di salib di muka, dunia di jangan sebaliknya. Tuhannya kita belakang. Hari Minggu tok, Bu. Hari Sabtu tok, Bu, baru. Tetapi setiap saat, setiap waktu harus menempatkan salib di dunia di. Seringkali saudara yang merintangi ya, yang merintangi mujizat pertolongan damai sejahtera itu ya langkah-langkah kita dewi ya, langkah-langkah kita dewi kakean pola pengen membela Tuhan, tetapi di depan Tuhan itu adalah tidak berkenan. Amin. Tetapi apapun yang engkau dan saya alami saat ini, belajar untuk menaruh salib di depan, dunia di salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, mengiring Yesus keputusanku, mengiring Yesus keputusanku, mengiring Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Di saat situasi menekanmu, jangan ingkar. Tetap taruh, tetap tempatkan salib di dunia di ego kita di Kristus di depan. Haleluya.
Ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. Masih di Petrus, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kenapa banyak anak-anak Tuhan tidak dapat berdoa? Doa 5 menit wis lama banget. Doa 5 menit wis ungkrek. Nggak tahan lama-lama. Kenapa? Nggak bisa menguasai diri. Ya. Kalau saudara dan saya belajar untuk menguasai diri, di situ saudara akan belajar tenang. Dan di situ saudara akan bisa berdoa. Kuasai diri, jadilah tenang supaya saudara dan saya dapat berdoa. Sehingga kehidupan saudara dan saya mengalami yang namanya dipenuhi kasih surga. Saudara dan saya mengalami yang namanya dengaran akan Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan itu saudara yang terpenting. Bagi Tuhan itu yang terpenting yaitu saudara dan saya mendengar suara. Katakan mendengar suaranya. Mendengar suaranya. Sekali lagi dengan kasih Tuhan saya tekankan. Bagi Tuhan itu ya, supaya saudara dan saya yang terpenting itu apa? Mendengar apa? Suaranya. Bukan berapa banyak engkau dan saya beribadah dalam 1 minggu. Wow, Bu, aku dalam 1 minggu itu, Bu, full penuh. Dari minggu sampai minggu full penuh, Bu, tidak ada waktu. Sampai orang berkata, bawaan ke gereja bantal guling penuh, Bu. Saya pernah mendengar hal seperti itu. Tetapi ya, sekali lagi saya katakan, bagi Tuhan enggak seberapa banyak toh engkau dan saya itu beribadah dalam 1 minggu. Tetapi yang terutama, yang terpenting di hadapan Tuhan, apakah engkau dan saya itu mendengarkan suaranya? Lah prakteknya piye, Bu? Prakteknya bagaimana, Bu, mendengarkan suara Tuhan? Prakteknya bagaimana? Prakteknya bagaimana? Loh, lah tadi kan sudah dibaca tuh dari awal. Prakteknya bagaimana? Kasihi, katakan kasihi. Kasihi musuhmu. Suara Yesus berkata, untuk saudara dan saya dengar, untuk saudara dan saya praktekkan. Suaranya berkata apa? Kasihi musuhmu. Berbuat baik kepada orang yang mencaci, membenci kamu. Amin. Bisa? Katakan bisa. Bisa. Karena bukan kekuatan saudara dan saya, tetapi Roh penolong itu akan memberi kemampuan. Akan memberi kemampuan untuk saudara dan saya praktek. Haleluya. Amin. Saya katakan, ya saya sering mendengar ada orang ya dengan bangga berkata, wah, Bu, aku full, Bu, dari Senin ya sampai Senin lagi ya. Saya katakan lagi berpakaian ibadah, kalau tidak mendengar suara Tuhan itu mau cuma manas-manasi, bangku. Lebih baik, katakan lebih baik dengarkan suaranya. Nah, dengarkan suaranya piye? Nah, kebanyakan kan begitu, dengar suara Tuhan seperti apa? Yang barusan kita baca tadi. Mendengar suara Tuhan seperti apa? Susah enggak? Sulit enggak? Dengarkan suara Tuhan. Suaranya yang tadi kita dengar itu loh. Suaranya berkata apa? Kasihi, doakan, minta berkat buat orang yang berbuat baik kepada kamu. Tetapi doakan, minta berkat yang terbaik buat orang yang merugikanmu, buat orang yang mengutukmu. Haleluya. Daripada gerubiak-gerubiuk, rono-rene, tetapi tidak dapat apa-apa. Sing biasa nesu, ya tetap nesu. Loh, makanya dicap apa? Ya. Pekerjaannya mau manas-manasi,
bangku gereja, tetapi firman Tuhan tidak sing motung ya tetap motung. Itu gambaran sederhana, tidak mendengar suara Tuhan. Kalau saudara dan saya mendengar suara Tuhan, lakukan, itu akan membuat saudara dan saya hidup dipenuhi dengan kasih. Kasih apa? Kasih dari surga. Temanya betul tadi? Kasih dari surga, betul? Halo, semua tidur atau bangun? Bangun? Temanya apa tadi? Kasih dari surga. Dengan cara apa? Dengarkan suara. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Katakan dengar. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh kiranya, oh kiranya Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, katakan oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ketika engkau dan saya belajar untuk merespon, mendengarkan perkataannya, praktek firman Tuhan, situasi apapun tidak akan membuat saudara keluar dari jalur Tuhan. Justru dalam keadaan tekanan, di situ iman saudara akan mengalami yang namanya terus bertumbuh. Amin. Kita kembali ke Lukas 6. Kita baca lagi ayat yang ke-27. Lukas 6 ayat yang ke-27. Kita akan baca bersama-sama. Lukas 6 ayat yang ke-27. Yang ketemu katakan amin. Amin. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Yesus berkata, berbuat baik kepada orang yang baik kepadamu. Tetapi Yesus berkata, suaranya itu diperdengarkan siang hari ini, supaya saudara dan saya, setiap kita yang mendengarkan perkataan Tuhan siang hari ini, supaya engkau dan saya praktek kebenaran firman Tuhan. Yesus mengatakan apa? Berbuatlah baik kepada orang yang membencimu. Nah, kenapa kira-kira? Lah orang yang membenci aku kok disuruh berbuat baik. Itulah kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara pertama Anda itu saudara menempatkan yang namanya salib di belakang. Kalau saudara dan saya mau belajar menempatkan salib di depan, meskipun tidak enak secara daging, praktek. Saya sendiri ketika mengalami hal seperti ini, Tuhan, orang itu kok kebangetan, kok tegongan ya Tuhan, di belakangku ngomongnya seperti itu. Kuping panas, tetapi ketika Roh Kudus bekerja, saya masuk kamar dan berdoa. Saya minta berkat yang terbaik kepada Tuhan. Pertama ganjel, tidak langsung pulang gitu enggak, tetapi saya kata, Tuhan, aku mengampuni orang ini Tuhan. Aku minta berkat yang teramat baik buat orang yang memusuhi aku ini Tuhan. Menista aku di belakangku ini Tuhan. Ketika saya mengalami praktek akan hal itu, beberapa menit setengah jam, yang namanya air mata itu Tuhan mengalir, tak terasa air mata umbel itu jadi satu saudara. Bukan air mata kesedihan, yang tadinya awal-awalnya air mata kesedihan nelongso
kok tegongan ya. Tetapi di akhirnya, di pertengahan, di akhirnya Tuhan ubah menjadi air mata, sukacita, surga loh Tuhan. Aku kok bisa mengalami sukacita ya. Aku kok tadi ngesakne ya Tuhan, melihat orang yang memusuhi aku. Jadi yang tadinya tuh benci banget ya, jengkel banget. Ketika saya praktek, aku minta berkat yang the best, yang terbaik. Aku melepaskan pengampunan buat orang ini Tuhan. Timbul, mengalir dari dalam sini itu kasihan. Kok mesakne ya Tuhan orang itu ya Tuhan. Piye caranya ya Tuhan supaya kembali ya Tuhan ya. Kembali kepada jalanmu ya Tuhan ya. Tidak menista hamba Tuhan di belakangnya. Tetapi kalau toh salah ya, ditegur di depan tempat mata. Amin. Amin. Itu yang pertama tujuannya. Kenapa kok saudara dan saya suruh berbuat baik, jangan membenci musuhmu, minta berkat yang terbaik. Tujuannya yang pertama, supaya kehidupan saudara tidak mengalami yang namanya pahit. Ya, tidak mengalami yang namanya pahit. Ingat tuh saudara, kebencian sekecil apapun kalau tidak dibereskan, itu adalah penghalang yang harus diselesaikan. Ingat, Tuhan segera datang. Sekecil apapun kebencian itu harus dibereskan. Tujuannya yang pertama, supaya kehidupan saudara dan saya tidak mengalami yang namanya pahit. Dan yang kedua tujuannya, kenapa kok aku disuruh berdoa memberkati musuh? Yang kedua, supaya saudara dan saya praktek, katakan praktek, mengampuni. Ya, nek kabeh apik sama saudara. Dia prakteknya kapan prakteknya? Tuhan izinkan ada orang yang nyudahi engkau. Tuhan izinkan ada orang yang menista engkau, supaya engkau dan saya praktek firman. Ketika dinista, ketika dijudahi, saat itulah terjun praktek firman, belajar untuk mengampuni. Amin. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Katakan Tuhan, Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Kalau saudara sudah mengampuni, ojo dieling-eling, ojo diundat-undat. Amin. Nek sudah mengampuni, ojo diundat-undat, ojo dieling-eling. Ketika iblis itu mengaum-ngaum, mengingatkan hal-hal yang pahit, tetap berkatakan, dalam nama Yesus aku sudah mengampuni dia. Dalam nama Yesus aku minta berkat yang terbaik buat orang yang membenci aku. Amin. Haleluya. Nah, waktunya cepat sekali berjalan ya. Lukas 6, tolong dibacakan ayat yang ke-35. Lukas 6 ayat yang ke-35. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Dia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Amin. Yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya yang mendengar suaranya. Apa yang Tuhan sediakan? Upah, katakan upah. Upah. Ada upah besar yang menanti, yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya yang mendengar suaranya. Mendengar suaranya tadi sekali lagi dengan cara bagaimana? Apa yang disampaikan Tuhan Yesus tadi itu kita praktekkan. Ya. Praktekkan, jangan mendengar terus melupakan. Datang ibadah itu sama saja memanas-manasi, bantu ya. Satu ayat saja ya, seperti ibadah di sini.
ayat yang mana yang saudara tangkap itu. Tuhan, aku mau Tuhan, seminggu ini Tuhan, aku mau praktek firman. Jangan banyak-banyak, satu saja ya. Satu, aku mau Tuhan praktek ya, satu ayat ini. Sehingga besok Sabtu depan ketika ibadah di tempat ini, aku bisa menceritakan pertolongan Tuhan melalui firman yang saudara praktekkan. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Tuhan tidak mau satupun dari anak-anaknya mengalami tekanan pahit. Oleh karena apa? Musuh. Nah, saudara, iblis itu sangat-sangat suka kalau anak-anak Tuhan tidak mau melepaskan yang namanya pengampunan. Oleh karena apa? Itu jerat yang dipasang oleh iblis. Seperti tali. Saudara tahu tali tambang atau tali rapia. Ketika seseorang tidak mau melepaskan pengampunan, itu berada di dalam ikatan jerat iblis. Tetapi ketika saudara dan saya praktek firman, tidak enak di daging, tidak enak di hati, tetapi aku mau Tuhan, Engkau yang memberi kemampuan. Seperti yang saya saksikan tadi, pertama awalnya tidak enak, tetapi yang tadinya air mata sedih, air mata kok tegomen, ya di pertengahan, di akhir Tuhan ubah menjadi air mata sukacita. Karena kebencian Tuhan ubah menjadi belas kasihan. Yang hatiku tadinya getem-getem, jengkel, gergetan sama orang itu, diubah menjadi hati yang penuh dengan belas kasihan. Rasanya mesak nih, kasihan, tidak dibikin tetapi mengalir dari sini. Diubah yang tadinya benci, diubah menjadi hati yang penuh dengan belas kasihan, diubah menjadi hati yang penuh dengan belas kasihan. Saudara, di alam roh, ketika saya tadi berdoa atau memberkati orang-orang yang mencaci, memberkati orang-orang yang ngomongin saya di belakang itu, di alam roh itu saya melihat si Gundul. Saudara mungkin tidak pernah bertatap muka, tetapi saya sudah berulang kali. Saya tidak mau, tetapi itulah pengalaman di alam roh. Ketika kita praktek, Tuhan aku memberkati Tuhan, minta berkat yang the best buat orang yang menyakiti aku mengampuni Tuhan. Iblis itu rupanya tidak bisa buat apa-apa, cuma dekem ini, ya, dekem dalam keadaan duduk. Ketika saya berkata, aku berkati musuhku, aku berkati berkat yang terbaik. Di samping kanan kirinya itu iblis itu seperti tertutup, terkubur, dan cuma kelihatan batuknya itu loh, batuknya mindik-mindik itu ya. Oh, seperti itu Tuhan. Mau mengikat iblis, mau menginjak-injak iblis, prakteknya mudah ya. Lepaskan pengampunan, kasihi orang yang membenci. Mau praktek, mau menginjak iblis, mudah atau gampang? Gampang ya, gampang mudah. Oh, tidak gampang kalau saudara dan saya masih mengandalkan yang namanya kekuatan. Tetapi saudara dan saya dibuat mudah kalau saudara dan saya mau belajar untuk mendengarkan suara Tuhan, belajar untuk hidup dalam tuntunan Tuhan, maka kasih dari surga itu akan turun memenuhi kehidupan saudara dan saya. Amin. Sebagai ayat penutup, Amsal 4 ayat yang ke-23, kita baca bersama-sama ayat penutup ini. Amsal 4 ayat yang ke-23. Kita baca bersama-sama Amsal 4 ayat yang ke-23. Yang ketemu katakan amin. Amin. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini hati harus dijaga supaya saudara lepas dari jerat iblis, dan saudara dan saya menikmati kasih dari surga. Dengan cara bagaimana? Dengarkan dia. Amin. Tuhan memberkati. Meteraikan firman-Mu Tuhan, kami mau hidup dipenuhi dengan kasih-Mu, supaya kasih surga itu Tuhan memenuhi, melimpah di dalam kehidupan kami. Dan kami mau belajar Tuhan, kami mau belajar untuk mendengarkan suara-Mu.
Sehingga kebenaran firman-Mu itu Tuhan tidak sekedar menambah pengetahuan wawasan kami, tetapi firman-Mu itu memerdekakan setiap kami yang mendengar siang hari ini. Dimerdekakan di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya katakan Amin. maukah